Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Modiskain. Saya dari kelas 11 MPLB 1. Saya akan membacakan materi tentang ideologi. Apa itu ideologi? Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita. Sementara logos yang berarti ilmu secara harfiah. Ideologi berarti ilmu pengetahuan mengenai ide-ide atau gagasan. Menurut ahli Padmawajono, ideologi adalah kesatuan yang bulat dan utuh. Menurut ahli Manfred B. Steger, ideologi sebagai sistem ide-ide yang dimiliki bersama. Menurut ahli Wiwit, ideologi merupakan asas pendapat, pandangan, atau keyakinan. Menurut ahli Mubiarto, ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol. Unsur yang memberi batasan tentang ideologi Herdiawanto DKK, yaitu ada 5. 1. Sekumpulan ide atau gagasan. 2. Tersusun secara sistematis. 3. Bersumber dari pikiran manusia. 4. Mempunyai tujuan dan arah jelas. 5. Pedoman tentang cara hidup. 6. Dianut oleh masyarakat. 3 unsur esensial dalam ideologi menurut Koento Wibisono Siswo Miharjo. Yang 1, keyakinan, kedua mitos, ketiga loyalitas. Keyakinan artinya bahwa setiap ideologi selalu menunjukkan adanya gagasan vital yang sudah diyakini kebenaran untuk dijadikan dasar dan arah strategi bagi tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Mitos artinya bahwa setiap konsep ideologi selalu memitoskan suatu ajaran yang secara optimis, dan dengan keyakinan bahwa gagasan atau ideologi tersebut secara pasti menjamin tercapainya tujuan melalui cara-cara yang telah ditentukan. Loyalitas artinya bahwa setiap ideologi selalu menuntut keterlibatan optimal atas dasar loyalitas atau kesetiaan dari para subjek penduduknya. Secara umumnya, ideologi dapat dipahami sebagai seperangkat gagasan yang diterima dan ditaati oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai panduan atau pedoman normatif yang mengarahkan untuk mencapai cita-cita bersama. Fungsi utama ideologi dalam masyarakat menurut Ramlan Surbakti ada 2. 1. Sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai secara bersama-sama oleh masyarakat. 2. Sebagai pemersatu masyarakat dan karenanya sebagai produser penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Suharjanto Poes Powarjo ada 6 fungsi. 1. Memberikan struktur kognitif. 2. Memberikan orientasi dasar dengan membuka wawasan. 3. Memberikan norma-norma yang menjadi pedoman. 4. Memberikan bekal dan jalan bagi seseorang. 5. Memberikan kekuasaan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang. 6. Memberikan pendidikan bagi seseorang atau masyarakat. Kesimpulan, fungsi ideologi ada 3. 1. Menjadi pedoman bagi individu, masyarakat, atau bangsa untuk berpikir, melangkah, dan bertindak. 2. Menjadi kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi bagi individu, masyarakat, dan bangsa untuk mencapai tujuan. 3. Menjadi upaya dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat dan bangsa dalam segala aspek kehidupan. Ideologi terbuka. Ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika internal. Ciri khas ideologi terbuka adalah bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, tetapi digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat. Ciri-cirinya ada 5, yaitu 1. Merupakan kekayaan rohani, moral, dan budaya seluruh masyarakat. 2. Tidak diciptakan oleh negara maupun penguasa, tetapi ditemukan dan dalam masyarakat sendiri. 3. Isinya tidak langsung operasional sehingga tiap generasi dapat menggali kembali falsafat tersebut. 4. Tidak pernah membatasi kebebasan dan tanggung jawab masyarakat, tetap memberi inspirasi pada masyarakat. 5. Menghargai pluralitas atau perbedaan yang ada sehingga dapat diterima. Ideologi tertutup, yang diyakini sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, tetapi harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Ciri-cirinya ada 8, yaitu 1. Tidak hanya menentukan kebenaran nilai dan prinsip, tapi juga menentukan hal-hal yang bersifat konkret operasional. 2. Ideologi menjadi cita-cita kelompok saja, bukan cita-cita yang sudah hidup di dalam masyarakat. 3. Tidak bersumber dari masyarakat, tapi dari pikiran para elit yang harus dipropagandakan kepada masyarakat. 4. Ideologi ini menentang tradisi.
Yang kelima, demi ideologi, masyarakat wajib melakukan berbagai pengorbanan. Keenam, masyarakat harus patuh dan taat terhadap ideologi tertutup termasuk para petingginya. 7, bersifat totaliter, artinya menyangkut seluruh bidang kehidupan. 8, hak asasi, demokrasi, dan keberagaman tidak diakui. Perbedaan ideologi terbuka dan tertutup. Terbuka, 1, berasal dari budaya nilai dan aspirasi masyarakat, sumber nilai. 2, fleksibel, dinamis, dapat menyesuaikan dengan perkembangan sifat, dihargai dan dijamin kebebasan berpendapat, terbuka terhadap kritik dan masukan sikap terhadap kritik, mendorong partisipasi aktif rakyat, mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama tujuan utama. Yang tertutup ditentukan oleh penguasa atau elit tertentu, kaku statis, tidak bisa berubah, dibatasi atau bahkan dilarang, menolak kritik, cenderung represif, rakyat hanya sebagai objek kebijakan, menjaga kekuasaan penguasa. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan berfungsi sebagai ideologi bagi negara Indonesia. Pengakuan dan penerimaan fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia tertuang dalam Ketetapan MPR Nomor 17 MPR 1998 tentang pencabutan dan ketetapan MPR RI Nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Pasal 1 Ketetapan MPR Nomor 17 MPR 1998 tersebut dijelaskan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 adalah dasar negara dari NKRI, harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Menurut Kwento Wisono Siswomiharjo, terdapat 3 aspek yang telah dipenuhi Pancasila sebagai suatu ideologi. 1, aspek realitas, 2, aspek idealitas, 3, aspek fleksibilitas. Sementara itu, makna Pancasila sebagai ideologi nasional sebagai berikut. 1, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita romanti penyelenggaraan bernegara. 2, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai yang disepakati bersama dan oleh karena itu menjadi salah satu sarana pemersatu atau sarana integrasi masyarakat. Pancasila sebagai ideologi terbuka terkandung 3 nilai. 1, nilai dasar, suatu nilai yang bersifat abstrak dan tetap terlepas dari pengaruh perubahan ruang dan waktu. Contohnya adalah nilai-nilai sila ke-1 sampai ke-5. Ini tidak perlu diperdebatkan atau dipertanyakan lagi, sudah mutlak. 2, nilai instrumental, nilai yang bersifat kontekstual yang merupakan perjambaran dari nilai dasar Pancasila. Contohnya adalah kebijaksanaan, strategi, organisasi, peraturan sistem, rencana program. Ketiga, nilai praksis adalah perwujudan dari nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis merupakan interaksi antara nilai instrumental dengan situasi konkret pada tempat tertentu. Contoh nilai praksis antara lain menghormati orang lain, mengunjungi keadilan dan kesetaraan, serta mengutamakan kepedulian dan empati terhadap orang lain. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.